Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan ke ayat 170 dan seterusnya. Nah, berkali-kali dalam majelis ini saya sampaikan, Quran itu adalah kitab yang selalu menyampaikan secara seimbang. Kalau di ayat 169, Quran menyebut ada orang-orang yang tahu dengan ilmu agamanya, tapi perilakunya tak sejalan dengan ilmu agamanya. Bagaimana kalau orang itu betul-betul utuh menjalankan ajaran agamanya dengan seluruh-seluruhnya? Apa ganjaran yang Allah berikan? Nah, ayat 170 itulah yang memberikan penjelasannya. Jadi, Quran seringkali menyampaikan secara sangat berimbang. Yang tidak baik itu begini, lalu kemudian diikuti yang baik itu begini. Maka kita akan sering menemukan hal-hal yang seperti itu di dalam Al-Quran. Itu keseimbangan cara Quran menyampaikan pesannya. Nah, yang ayat 170 ini penjelasan Quran. Bagaimana kalau ada orang yang dia menjalankan secara sangat lurus dan teguh ajaran agamanya, apa balasannya Allah berikan? Penjelasannya ada di ayat 170 yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitab. Orang-orang yang yumassikuna, massaka yumassiku. Ini kalau kita terjemahkan agak mengikuti bahasa harfiah bahasa Arabnya, memegang teguh, menunaikan ajaran yang ada dalam kitab itu dengan seluruh-seluruhnya. Itu mungkin terjemahannya hanya bisa begitu, memegang teguh ajaran agamanya. Ini kata yumassiku. Karena kata imsak, ya, imsak itu kan puasa itu kadang-kadang diterjemahkan dengan imsak, menahan diri, nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu bahasa harfiahnya imsak. Nah, kenapa Al-Quran menyebut orang-orang yang teguh menjalankan agamanya itu disebut dengan yumassiku dari kata imsak? Artinya dia menahan diri dari hal-hal yang terlarang dalam agamanya. Jadi bahasa Indonesianya mungkin yang bisa dipakai cuma memegang teguh ajaran agamanya. Jadi dia apa ya? Dia ikuti tuntunan agama itu seluruh-seluruhnya, sekuat-kuatnya. Itu bahasa Al-Qur'annya yumassiku. Orang-orang yang memegang teguh Alkitab, ajaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, karena konteksnya ini adalah orang Yahudi, generasi-generasi orang Yahudi itu tidak semua mereka buruk. Ada juga yang memegang teguh ajaran Alkitabnya. Jadi Quran tetap ingin mengatakan, berkali-kali saya sampaikan, Quran itu kitabnya jujur saja. Kalau iya dia bilang iya, kalau tidak dia tidak. Jadi orang Yahudi itu pun ada yang memegang teguh ajaran agamanya, mereka mengamalkan secara sangat lurus ajaran agamanya, ada. Dan itu diakui oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, dan orang-orang yang memegang teguh ajaran Alkitabnya. Di samping mereka memegang teguh ajaran Alkitabnya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Nah, sebagian ulama tafsir menyebut, apakah di dalam agama Yahudi itu ada salat? Jawabannya ada. Jadi salat ini tidak barang baru. Jadi sejak dari Nabi Adam pun ada salat. Cuman soal kaifiatnya saja berbeda-beda antara satu syariat dengan syariat yang lain. Nah, kalau kita baca sebagian penjelasan di kitab fikih, ini di umat Islam berkumpul 5 salat itu. Dulu 5 salat itu terpencar-pencar di berbagai nabi. Ada nabi tertentu yang ajaran salatnya cuma salat zuhur. Ada nabi tertentu yang salatnya cuma salat asar. Ada nabi tertentu yang salatnya salat maghrib. Ada nabi tertentu yang salatnya cuma salat isya. Ada nabi tertentu yang salatnya cuma salat subuh. Pas begitu sampai di syariat Islam, kelima-lima salat itu berkumpul. Nah, itu artinya salat itu ada di masa nabi-nabi terdahulu. Cuman mungkin kaifiatnya berbeda antara satu syariat dengan syariat yang lain. Jadi
Ketika para ahli tafsir menanyakan, kenapa kok ayat ini menyebut orang Yahudi itu menegakkan salat? Apakah mereka punya salat? Iya, mereka punya. Sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi ada lagi sebagian ulama tafsir menyebut apa yang dimaksud dengan salat ini. Kenapa kok Quran hanya menyebut kata salat? Ini pun diakui dalam agama kita, dan banyak hadis Nabi menyebut bahwa di antara ajaran pokok Islam yang paling tinggi itu dari segi amaliyahnya, ya salat itu. Bahkan ada hadis yang menyebut bahwa di akhirat nanti kita akan diadili oleh Tuhan. Rapor pertama yang dinilai itu ya soal salat. Jadi kalau salatnya itu dianggap lulus, nah amal yang lain itu kalaupun agak-agak kurang itu dianggap lulus. Tapi kalau cacat di situ, di bagian salat itu, nah amal yang lain pun bisa bermasalah. Itu Nabi menyebut seperti itu. Jadi salat itu memang salah satu sarana pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah, itu yang paling agung, yang paling mulia. Kalau dalam Islam seringkali guru-guru kita itu menyebutkan syariat salat itu bukan diturunkan oleh Jibril, tetapi Nabi diminta untuk menjemput langsung perintah salat. Jadi pemahamannya adalah betapa tinggi nilai salatnya di dalam Islam. Dan ternyata itu juga ada di dalam agama-agama lain seperti itu juga. Dalam agama Yahudi seperti itu. Dalam agama Nasrani juga begitu, salat. Nah, ada tafsir ketiga yang diberikan oleh para ulama adalah salat itu disebut, tetapi bukan berarti yang lain nggak masuk. Karena kalau yang disebut pokoknya, yang paling ketuanya, maka anak buahnya ikut. Jadi puasa, zakat, dan haji itu ikut dengan salat. Jadi begitu disebut yang paling agungnya, maka yang lebih kecil itu ikut. Jadi walaupun ayat ini menyebut salat, bukan berarti yang dimaksud cuma salat. Semua kewajiban agama itu dilaksanakan artinya. Nah, itu penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Dan orang-orang yang memegang teguh ajaran Alkitab mereka dan mereka menegakkan salat, termasuk seluruh kewajiban agama yang lain. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Inna la nudhi'u ajral muslimin. Sesungguhnya kami, kata Allah, tidak akan menghilangkan, apalagi mengurangi, tidak akan menghilangkan balasan orang-orang yang berbuat islah, yang berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sedikit harus perkenalan dengan cara bahasa Al-Quran. Jadi Quran itu kalau dia menyebut sebuah pahala yang nggak bisa diukur, Quran itu nggak pernah menyebut katanya. Kayak seperti ini, kami tidak akan melalaikan, tidak akan meninggalkan, tidak akan mengabaikan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kita kadang-kadang selintas bertanya, berapa besar pahalanya? Nah, ini cara bahasa Al-Quran ingin mengatakan bahasanya itu adalah pahalanya nggak ternilai berapa besar. Sama seperti dalam hadis puasa, misalnya. Nabi itu pernah bersabda, seluruh ibadah yang lain itu untuk hambaku, kecuali salat, kecuali puasa. Karena untuk puasa, aku sendirilah yang akan memberikan pahalanya, kata Rasul. Dalam hadis Rasul itu, kata Allah, aku sendirilah yang akan memberikan pahalanya untuk setiap orang yang berpuasa. Nah, gaya bahasa seperti ini artinya adalah mengindikasikan bahwa pahala berpuasa itu nggak ada seorang makhluk pun yang bisa menakar berapa besaran yang Allah berikan. Ini mutlak keputusan Allah. Nah, itu ukurannya kata para ulama paling-paling ya tingkat keikhlasan kita waktu mengamalkan puasa. Allah akan memberikan penilaian dan memberikan pahala berapa keikhlasan kita. Tapi yang jelas pahalanya nggak ada makhluk yang bisa mengukur. Nah, sama dengan gaya bahasa seperti ini. Inna la nudhi'u ajral muslimin. Orang-orang yang berbuat baik, memegang teguh ajaran agamanya, menegakkan salat dan melaksanakan ajaran agama yang lain, pokoknya kata Tuhan, kami tidak akan lalaikan, kami tidak akan abaikan, kami tidak akan buang pahala orang itu. Bahasanya begitu saja, kelihatan ringan.
Tapi itu justru yang paling berat dalam sistem berbahasa Arab itu. Kalau sudah disebut seperti itu tidak ada makhluk yang bisa mengukur berapa besar pahala yang Allah berikan. Ini janji Allah kepada orang-orang yang memegang teguh ajaran agamanya dan mengamalkannya dengan setulus hatinya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun sekali lagi konteks ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi kata para ulama tafsir, maknanya itu meliputi juga kita orang Islam. Ya, kita orang Islam itu begitu juga cara mengukurnya. Insya Allah yang mengamalkan ajaran agama ini dengan seluruh-seluruhnya, Allah tidak akan melalaikan pahala untuk orang itu. Cuman nggak bisa kita tanya berapa besarnya, itu nggak ada makhluk yang bisa mengukur. Sekali lagi, walaupun ayat ini ditujukan kepada generasi Yahudi masa lampau, tapi pemaknaannya, pesannya juga berlaku untuk kita saat ini dan akan datang. Nah, itu janji Allah kepada orang yang secara sangat teguh menjalankan ajaran agama. Insya Allah tidak akan rugi. Walaupun mungkin dalam kehidupan di dunia ini, karena orang kadang-kadang mengukur suksesnya orang itu takarannya sifatnya materi. Jadi apa kunci orang sukses? Pangkatnya tinggi. Apa kunci orang sukses misalnya? Hartanya banyak. Apa kunci orang sukses? Ilmunya banyak. Padahal itu nggak ukuran dalam pandangan Allah. Ya, ukuran dalam pandangan Allah itu bagaimana dia menjalankan ajaran agama ini secara sangat teguh dan ikhlas. Itu aja. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah, inna la nudhi'u ajral muslimin. Orang-orang itu disebut dengan orang yang islah, selalu berbuat kebaikan. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 71. Ini kembali lagi membuka lembaran masa lampau. Jadi kira-kira begini. Dulu di surat Al-Baqarah kita sudah pernah menyampaikan, orang-orang Yahudi generasi pertama itu pernah diancam oleh Allah, dipaksa mereka untuk mengamalkan isi kitab Taurat. Karena awalnya begitu kitab Taurat diberikan kepada mereka, orang-orang Yahudi di masa Musa itu ada yang menolak, alasannya terlalu berat hukum Taurat itu. Sehingga Allah mengancam, diangkatlah bukit Tursina itu, diancam mau ditimpakan kepada mereka. Jadi setelah mereka merasa bahwa kalau nggak diterima, bukit ini akan runtuh menimpa mereka, barulah kemudian mereka mau menerima. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin kajian kita sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi di Quran itu, wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwah. Kami angkat bukit itu dan kami perintahkan kepada kamu, hai orang Bani Israel, pegang teguhlah ajaran kitab Taurat ini dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya. Nah, barulah orang-orang Bani Israel generasi pertama itu mau. Nah, sekarang ini cerita itu diulang lagi oleh Al-Quran, tapi dengan tujuannya adalah mengingatkan cucu-cucu orang Bani Israel yang hidup di masa Nabi yang ada di Madinah. Nah, ini tujuannya. Jadi seolah-olah Quran itu ingin gini, kira-kira kata Quran, ini Nabi ini berdakwah kepada orang cucu-cucu orang Yahudi di Madinah, bukan yang Bani Israel dulu. Jadi ketika mereka agak sedikit membangkang kepada Nabi itu, Quran nurunkan ini, Muhammad kau ingatkan dengan kakek moyang mereka dulu. Ini kalau hari ini cucunya membangkang juga dengan ajaranmu, itu bukan tidak mungkin apa yang terjadi pada nenek moyang mereka itu akan terjadi juga pada mereka. Allah timpakan azab kepada mereka. Jadi kira-kira begitu. Nah, padahal kisah tentang diancamnya nenek moyang mereka itu dengan diangkat bukit, itu sebetulnya sekali lagi ini aib bagi orang-orang Bani Israel. Ini kisah yang gak nyaman lah di nenek moyang kami itu. Ini bukan kisah bagus. Ini menandakan bahwa betapa bandalnya kakek moyang kami dulu. Nah, jadi kisah ini tidak terbuka kecuali hanya kalangan orang Bani Israel. Tapi begitu ayat ini turun kepada Nabi, itu semua orang tahu
begitu dulu kelakuan kakek moyang mereka. Nah, ini ayat yang akan kita bacakan ini mengulang kembali kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah tadi. Wa isnataqnal jabal, dan ingatlah ketika kami angkat bukit itu. Kalau di Baqarah bahasanya wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat ke atas kamu wahai orang Bani Israel at-tur. Ada sebagian ulama tafsir menyebut betul-betul bukit Tur Sinai yang hari ini ada di kawasan Palestina ini. Ada sebagian ahli tafsir menyebut at-tur itu memang bukit Tur Sinai. Nah, kalau yang ayat yang sedang kita baca tidak menyebut itu, tetapi al-jabal. Kata jabal itu bukit secara umum, bisa bukit Tur Sinai, bisa bukit yang lain, bisa yang lain-lain. Jadi diingatkan kembali kepada anak cucu orang Bani Israel yang sedang berhadapan dengan dakwah Nabi itu, wa isnataqnal jabal, dan ingatlah wahai orang Bani Israel, cucu-cucunya yang sekarang itu, ketika dulu kepada kakek moyang kalian kami angkat gunung itu. Fawqahum, kami angkat ke atas mereka. Jadi ketika bukit itu atau gunung itu telah Allah angkat, ka'annahu zullatun, seolah-olah gunung itu seperti payung. Seperti payung. Ini ada ulama tafsir yang di abad-abad agak modern ini agak coba gimana ya membayangkan ayat ini. Bukit itu diangkat seolah-olah seperti payung menaungi mereka. Kelompok orang Bani Israel ada di bawah, bukit itu ada di atas mereka. Jadi ada yang coba mengilustrasikan. Mungkin kita tahu hari ini ada senjata yang dibuat oleh manusia yang sangat mengerikan. Ini senjata pembunuh massal, itu senjata nuklir. Jadi senjata nuklir itu kalau diledakkan, itu ledakannya itu akan membuat awan cendawan, mirip seperti payung. Atau ada lagi yang mungkin agak dekat, kalau pernah kita melihat gunung meledak atau meletus, itu ketika semburan awan itu ke atas, semburan batu material itu ke atas, bukankah turun mirip seperti payung? Nah, tapi yang ini kata ulama tafsir, ini bukan semburan pasir, tapi batu utuh, bukit atau gunung. Itu yang akan diancamkan kepada mereka. Jadi kita melihat dari bawah, ya dia seperti payung. Nah, paling kurang gampangnya kalau kita melihat itu ya di atas Al-Huda itu, di kubah Al-Huda itu. Kalau kita dari bawah ini ya dia kayak payung lah. Padahal itu bukit. Jadi kata ulama tafsir kira-kira seperti itu gambarannya. Ka'annahu zullah, seperti seolah-olah dia adalah payung yang menaungi. Nah, kata zullah itu sesuatu yang menjadi naungan. Makanya dalam bahasa Arab payung itu namanya mizallah. Mizallah itu ya sesuatu yang menaungi. Payung. Nah, ketika bukit itu sudah berada di atas mereka, orang Bani Israel itu, wazannu annahu waqi'un bihim, mereka merasa menduga kuat atau yakin bahwa bukit ini akan jatuh menimpa mereka. Akan jatuh menimpa mereka. Nah, disitulah kemudian ketika di bawah bayang-bayang kejatuhan bukit itu, Allah firmankan kepada orang Bani Israel waktu itu, "Khuzu ma atainakum biquwwah." Ambillah, ikutilah, laksanakanlah ma'atainakum, apa yang kami berikan kepadamu. Artinya hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Ambil ini dengan kuat, dengan teguh. Jadi nggak jadi barang mainan. Nah, prinsip beragama itu begitu. Agama itu memang harus dijalankan dengan seteguhnya. Jadi ajaran agama itu bukan main setengah-setengah. Itu semua agama yang diwahyukan dari Allah seperti itu prinsip.
Agama Nasrani itu juga seperti itu. Orang-orang Nasrani diperintahkan untuk memegang teguh ajaran Injil. Nah, kita di umat Islam begitu juga, sama. Khuzu ma atainakum biquwwah. Ambillah, pegang teguhlah, amalkanlah apa yang kami berikan kepadamu biquwwah, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wazkuru ma fihi. Uzkuru ma fihi. Ingatlah apa yang ada di dalam ajaran agama itu, ada yang di dalam Taurat itu. Artinya amalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Kalau ini kamu amalkan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ayat ini kelihatannya berita, sebuah berita saja. Tetapi di balik ini tersirat ancaman kepada orang-orang Yahudi di Madinah yang ketika Nabi datang berdakwah kepada mereka, mereka menolak ajaran Nabi. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ayat ini konteksnya adalah untuk mengingatkan kembali kepada anak cucu orang Bani Israel yang ada di Madinah. Bukankah kemarin orang Bani Israel itu tersebar di berbagai belahan dunia? Ketika Nabi datang ke Madinah, orang Bani Israel itu sudah ada di situ. Jadi kalau mau disebut sejarahnya, orang Yahudi itu sudah duluan datang sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mereka sudah ratusan tahun menjadi penguasa ekonomi di Madinah di zaman itu. Jadi Nabi datang, orang Yahudi itu sudah beberapa generasi ada di situ. Mereka memang datangnya dari arah selatan, dari ada yang bilang dari Yaman, ada yang bilang dari utara, dari daerah Syria. Nah, Syria itu kan daerah perkembangan orang-orang Yahudi juga dulu. Nah, itu yang dijelaskan oleh Allah di ayat 171. Jadi seolah-olah Quran ingin bilang, wahai orang Bani Israel yang hari ini berhadapan dengan Nabi Muhammad, jika engkau tidak mau menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad, bukan tidak mungkin apa yang terjadi pada kakek moyangmu dulu juga akan berlaku padamu hari ini. Selanjutnya ke ayat 172. Nah, ini agak bergeser, tapi ini temanya mungkin agak panjang, Bapak Ibu. Tapi beberapa kesempatan pernah saya sampaikan isunya. Semua kita, semua manusia itu menurut penjelasan Quran itu secara fitrah hanya mengakui hanya ada satu Tuhan. Jadi dalam keyakinan Al-Quran, dalam penjelasan Quran, semua manusia, walaupun hari ini ada yang kafir, itu secara fitrah Allah tanamkan dalam hatinya itu hanya mengakui satu Tuhan. Cuman karena mungkin faktor lingkungan, faktor orang tua dan segala macam menyebabkan mereka sinar ketuhanan itu nggak muncul. Jadi dalam prinsip Quran, semua manusia itu diikat dengan satu janji bahwa dia hanya harus bertuhan kepada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Nah, di mana perjanjian itu dibuat? Ini di ayat yang akan kita bacakan ini. Jadi orang kafir hari ini gimana? Begitu juga, secara fitrah hati mereka itu Allah tanamkan hanya harus mengakui hanya ada satu Tuhan. Jadi kata para ulama tafsir, ada buktinya. Buktinya begini. Fir'aun itu yang sebegitu keras kepalanya, tapi di akhir hayatnya sudah tenggelam di laut itu, sudah pelan-pelan malaikat sudah narik rohnya, sudah sampai di kerongkongan itu, baru dia mengakui bahwa saya beriman kepada apa yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Nah, padahal dulu dia begitu keras kepala. Jadi baru munculnya fitrah mengakui satu Tuhan itu dalam kondisi sudah terdesak seperti itu. Cuman sayangnya Firaun itu waktunya udah terlambat. Itu saja masalahnya. Jadi ada yang kata dia menerima
dakwah Nabi Musa jauh sebelum itu, mungkin selamat aja. Tapi kalau nggak begitu, nggak ada pula contoh. Karena Quran memang sudah janji Fir'aun itu contoh, akan dijadikan contoh. Makanya jasad Fir'aun itu diabadikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya kesempatan datang ke Mesir, boleh dilihat tuh di museum Mesir. Itu jasad Fir'aun itu diperlihatkan ke publik. Mumi Fir'aun masuk di museum. Dan karena itu janji Quran seperti itu. Kami selamatkan tubuh Fir'aun itu agar dia menjadi pelajaran bagi generasi-generasi belakang. Nah, sekeras itu Fir'aun, tapi di akhir hayatnya tetap juga lah harus mengakui bahwa Allah itu ahad, satu. Nah, jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah perjanjian yang Allah ambil kepada semua manusia bahwa nanti dia hanya akan mengakui adanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, cuman masalahnya kata para ulama tafsir, ini ada beberapa beda tafsir di mana perjanjian itu diambil. Mungkin sebagian guru-guru kita pernah menyampaikan, ketika kita berada di alam roh, belum jasad belum ada, roh kita sudah Allah ciptakan. Nah, semua roh itu dikumpulkan dulu di hadapan Tuhan, ditanyai. Pertanyaan Allah cuma satu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Nah, ketika Allah tanya waktu itu, semua roh itu akan menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya, engkau adalah Tuhan kami. Jadi kata sebagian ulama tafsir, itulah perjanjian suci manusia, bahwa dia hanya akan menjadikan satu Tuhan dalam kehidupan. Cuman dalam perjalanannya, begitu roh itu dimasukkan ke dalam jasad, nah ini macam-macam faktor yang mempengaruhi. Ada faktor lingkungan, ada faktor orang tua, faktor pergaulan. Maka lupa dia dengan perjanjian bahwa dia hanya menyembah satu Tuhan. Nah, itulah kemudian ada yang kafir, ada yang menjadi musyrik, ada yang macam-macam. Lupa dia dengan perjanjian itu. Nah, ada lagi tafsir yang kedua. Jadi walaupun mungkin ini karena waktu kita, saya belum membacakan ayat ini, tapi pemahamannya saya sampaikan duluan. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita minggu depan nyampaikan, kita bisa sedikit lurus dengan ayat ini. Ada tafsir kedua yang diberikan oleh para ulama. Perjanjian itu Allah ambil di saat kita sudah hidup sekarang ini. Di mana letak perjanjian itu? Dengan akal Allah perintahkan kepada kita untuk meneliti tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang terbentang di alam ini. Nah, sampai nggak akal kita itu pada kesimpulan, oh ternyata Tuhan itu hanya ada satu. Nah, itulah perjanjian yang Allah ambil. Ada kadang-kadang akal nggak sampai, akhirnya nggak jadi dia ngambil Tuhan itu satu. Tuhannya bisa jadi banyak. Ada yang dengan akalnya dia sampai untuk menemukan ternyata Tuhan itu hanya ada satu. Berimanlah dia kepada Allah. Jadi di mana perjanjian itu? Dalam kehidupan kita hari ini. Dan itu semua pendapat ulama-ulama tafsir yang seperti itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya di dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira pengertian dari ayat yang akan kita bacakan ini. Nah, mungkin sedikit kita masuk ke ayat. Wa is akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengambil, ketika Tuhanmu mengambil, akhadha, mengambil, min bani Adam, Allah ambil dari bani Adam itu. Dari mana aja Allah ambil? Min zuhurihim, dari keturunan-keturunan mereka. Jadi Allah ambil dari keturunan-keturunan mereka, itu diambil dari sulbi mereka. Nah, ini agak redaksi ayatnya agak rumit.
satu pesannya dulu saya katakan bahwa semua kita adalah diambil dari sulbi ayah kita. Ini mohon maaf, laki-laki punya sperma dan perempuan punya induk telur. Tapi siapa yang menjadi penentu jenis kelamin itu adalah sperma laki-laki. Makanya Quran menyebut bahwa perempuan itu seperti sawah dan ladang. Jadi cuma tempat untuk menanamkan benih. Siapa yang menjadi penentu benih apa yang mau ditanam? Adalah suami. Oleh sebab itu semua kita itu adalah keturunan dari sulbi ayah kita. Makanya kita ini dinisbatkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Walaupun perempuan itu tetap saja binti bapak, bukan binti ibu. Nah, gitu. Yang laki-laki juga binti bapak, bukan binti ibu. Karena secara tersirat pesan Quran, semua kita adalah anak keturunan dari bapak. Jadi kalau hari ini Quran menggariskan garis kekerabatan itu laki-laki, itu memang ada dasarnya. Garis kekerabatan manusia itu secara umum hari ini garis kekerabatannya bapak. Karena dalam secara tersirat Al-Quran seperti itu. Nah, inilah salah satu buktinya. Jadi Allah ambil dari Bani Adam itu, dari anak keturunan Adam itu, diambil anak keturunannya itu dari sulbinya. Nah, dari sulbi itu yang melahirkan sperma. Jadi semua kita adalah bin bapak kita, bukan binti ibu. Nah, diambil dari sulbi itu kemudian untuk dijadikan zuriat mereka, anak keturunan. Jadi Nabi Adam diambil dari sulbinya, lahir anak keturunannya. Kita ini diambil dari ayah kita, lahir. Nah, nanti kita kalau punya anak, begitu juga anak kita itu diambil dari sulbi kita, itu kemudian menjadi individu yang utuh. Nah, kata para ulama tafsir, itulah makna akhaza. Jadi makna akhaza itu kira-kira begini. Kalau kita bikin kue, adonan kue, katakanlah entah bikin apa ya, bikin kue lah. Jadi adonan itu sudah jadi, kita ambil sebahagian. Maka sebagian ini setelah diolah jadi satu, katakanlah kue utuh. Ini artinya diambil dari satu bagian yang besar, dia menjadi pribadi yang utuh. Nah, itu bahasa Arabnya akhaza. Jadi kita ini diambil adalah bagian dari bapak kita. Kita dibentuk menjadi pribadi yang utuh. Walaupun dulu kita adalah bagian dari sulbi bapak kita. Kalau kita punya anak, anak kita itu diambil dari sulbi kita, maka dia akan menjadi pribadi yang utuh. Kalau anak kita itu punya anak lagi, berarti dia cucu kita, diambil dari sulbi anak kita itu menjadi pribadi yang utuh. Nah, begitu seterusnya. Itulah yang menjadi zuriyah. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya akhaza. Mengambil sesuatu tapi dia bisa dibikin sesuatu yang baru utuh sama seperti induknya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang saya mikir, hari ini di dunia kedokteran itu ada teknologi yang maju di dunia kedokteran itu. Teknologinya disebut dengan cloning. Manusia bisa difotokopi. Terakhir itu sesuatu yang mengerikan ini. Di Cina itu babi itu tidak lagi perlu pakai diternakkan, pakai dikawinkan gitu aja. Cukup di cloning namanya, difotokopi. Nah, jadi sekian banyak. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka sekarang babi itu dikawinkan dengan lembu. Nah, entah jenis apa pula jadinya. Nah, ini bagi kita umat Islam gimana nanti itu hasil peranakan antara babi dengan lembu itu? Ini masalah bagi kita. Gimana, boleh nggak dagingnya itu dimakan atau gimana? Itu kacau. Tapi sepertinya ayat ini seperti itu. Jadi kita ini cloning dari orang tua kita. Cuman secara alamiah, dan ini dibenarkan dalam hukum. Cuman teknologi yang sekarang ini itu berbahaya itu. Kalau sempat babi,
lalu kemudian dikloningkan, digabung dengan lembu. Nah, bagi umat Islam ini bermasalah. Nah, gimana caranya nanti? Kalau sempat ini diedarkan ke seluruh dunia, itu lama juga ulama fikih harus ngaji ulang. Nah, tapi isyaratnya ada di dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin karena waktu kita sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.